Ada dua narasumber pada webinar kita siang hari ini. Ya, pertama ada saya sebutkan dulu satu persatu ya, walaupun Pak Rija Priyatna akan sedang masuk karena ada kegiatan juga di tempat lain. Jadi pertama itu Dr. Insinyur Ria Priyatna MP. Beliau ada Kepala Pusat Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Yang kedua, narasumber kita adalah Bapak RM Diki Parawi SEMPA. Beliau adalah Kepala Indonesia Trade Promotion Center Osaka, Jepang. Jadi sekiranya Bapak Ibu sekalian, dengan dua narasumber yang kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan, kita harapkan dengan adanya webinar ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti selesai para narasumber menyampaikan materinya, baru kita adakan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan bagi kedua narasumber kita ini, sehingga menjadi hal yang bermanfaat bagi perkembangan ekspor produk perikanan di Jepang. Ya, salah satu tujuan kita, negara kita adalah meningkatkan ekspor nasional, dan salah satunya adalah produk perikanan. Jadi kami harapkan dengan adanya webinar ini dapat ditangkap oleh para pelaku usaha yang hadir peserta hari ini untuk bagaimana memanfaatkan dari salah satunya yang akan kami sampaikan adalah mengenai perjanjian perdagangan bebas. Jadi kami juga sedikit mohon izin Pak Diki memperkenalkan diri dulu. Kami adalah FTA Center Jakarta, Free Trade Agreement Center Jakarta, Dirjen PPI, Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI. Kami layanan publik, Bapak Ibu sekalian. Kami punya 3 layanan, yaitu konsultasi, sosialisasi, dan advokasi. Jadi FTA Center Jakarta ini terdiri dari 3 tenaga ahli. Pertama, tenaga ahli bidang hasil implementasi perundingan perdagangan internasional, Bapak Ari Parianto. Kedua, tenaga ahli bidang akses pembiayaan dan perjalanan ekspor, Bapak Gustian Mahardika. Dan saya sendiri tenaga ahli bidang strategi promosi dan pemasaran. Kami didukung oleh Bu Marlin di sini. Sehingga supaya Bapak Ibu sekalian mengenal kami, silakan Bapak Ibu sekalian setelah ini pun kalau ada yang mau dikonsultasikan ke kami, silakan dijadwalkan. Kami pelayan publik dan sangat gratis. Ya, banyak sekali kegiatan kami yang kami sampaikan juga di media sosial kami, baik di IG, Facebook, dan lain sebagainya. Dan salah satu pelayanan kami adalah memberikan webinar ini, edukasi kepada para pelaku usaha dengan mengundang para narasumber-narasumber yang memiliki kemampuan dan keahliannya. Oke, untuk itu saya memperkenalkan diri dari kami dari FTA Center Jakarta untuk menindaklanjuti kegiatan kita siang hari ini. Mohon izin Pak Diki, karena narasumber kedua pertama seharusnya duluan dari Pak Rija Priyatna. Apakah sudah hadir Pak Rija Priyatna? Mohon izin. Belum ya? Belum Pak. Ya. Oke, baik, nanti monitor aja Bu Marlin ya. Jadi pertama kali kita akan mendengar pemaparan dari Pak Diki Parabi Warabi dari sebagai Kepala ITPC Osaka, Jepang. Waktu dan kesempatan kami berikan Pak Diki, silakan Pak, mohon izin. Terima kasih. Ya, selamat siang Pak Sepri, selamat siang Ibu Marlin dan Bapak Ibu semua. Pak, suara saya terdengar jelas atau bisik-bisik? Terdengar Pak, terdengar jelas Pak. Dengar ya? Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari FTA Center perihal acara webinar yang berbahagia ini mengenai bedah potensi produk ekspor perikanan dijebak di Jepang. Kalau bicara bedah, sepertinya ahli sekali ya Pak Septi ya. Cuma nanti saya mencoba mengupas setidaknya berdasarkan pengalaman saya sebagai ITPC, dan juga saya juga ada diskusi dengan teman-teman juga di sini tim ITPC mengenai potensi produk perikanan.
Nah, mungkin sebelum saya mulai, saya perkenalan dulu. Saya Diki Parabi, ITPC Osaka. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar mengenai apa itu ITPC, itu yaitu Lembaga Perwakilan RI yang ada di luar negeri, Lembaga Perwakilan Kemendak yang ada di luar negeri, dan salah satu yang ada di Jepang itu yaitu di Osaka. Dan ada berbagai perwakilan juga, ada beberapa negara perwakilan juga, ada sekitar 40-an yang ada di luar negeri selain di Jepang. Jadi ada cukup banyak ya Pak Sepri yang membantu para eksportir kita dan calon eksportir kita untuk mendapatkan akses pasarnya di negara tersebut. Jadi salah satu tugasnya adalah membantu memberikan akses pasar. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, ini mohon maaf jadinya saya duluan, tidak apa-apa ya, nanti mohon izin ke Pak Riza. Saya jadi duluan ininya untuk presentasinya. Saya boleh share Pak Sepri ya? Baik, Pak, silakan Pak. Mohon izin Pak, kita diberikan waktu 25 menit dalam pemaparan Bapak ya. Nanti kita lihat situasi saja. Terima kasih Pak Diki, silakan Pak. Oke, ini kita bahas mengenai potensi produk. Sudah kelihatan share ininya? Ya, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke. Kita bahas mengenai potensi produk perikanan di Jepang. Ya, kita semua tahu Jepang menjadi salah satu negara ekspor produk perikanan HS03 kita cukup tinggi setelah Amerika Serikat. Jadi mungkin untuk data secara detailnya nanti mungkin Pak Riza bisa menyampaikan ya mengenai kebijakan perikanan Indonesia ke luar negeri untuk ekspor. Nanti saya akan mengulik dari sisi ekspor perikanan kita yang ada di Jepang itu seperti apa saja sih gitu loh. Namun kita mulai dari tren perdagangan kita dulu. Setelah di tahun 2022 ini neraca perdagangan Indonesia di Jepang itu mengalami surplus sebesar 7,7 miliar. Jadi secara secara kinerja perdagangan kita memiliki kinerja yang cukup baik, dan itu tidak hanya Indonesia saja yang melakukan perdagangan ke Jepang, tapi Jepang pun juga melakukan ekspornya ke Indonesia yang juga berjalan secara baik juga. Jadi namun kinerja perdagangan yang bersama-sama ini ditunjang dari beberapa faktor, yaitu beberapa sektor, yaitu sektor ekspor migas dan juga non migas. Nah, dari sektor non migas sendiri kita juga mengalami kenaikan 37% dibanding tahun sebelumnya, dan impor non migas Indonesia pun juga mengalami kenaikan. Nah, jadi secara neraca perdagangan kita non migas itu surplus besar 6,1 miliar, dan itu didorong oleh surplus migas dan non migas. Kemudian dari ekspor non migas Indonesia ke Jepang tahun 2022, khusus untuk produk HS03 ini sendiri, produk ikan dan produk krustasian itu tumbuh sebesar 17,82% dengan pangsa pasar 2,2% di pasar Jepang. Ya mungkin secara share tidak terlalu tinggi, namun pertumbuhannya itu terus gradual meningkat gitu loh. Jadi kita sudah, setidaknya saat ini kita sudah berada di jalur yang benar, dan juga dari teman-teman dari Kementerian KKP pun juga telah melakukan kebijakan penangkapan ikan yang terukur, dan sehingga memberikan nilai tambah bagi produk perikanan kita ke luar negeri, khususnya ke Jepang. Nah, sedangkan untuk produk daging ikan atau turunan ikan itu produk value added pun juga mereka saat ini mengalami penurunan 8,8% dengan pangsa pasar 0,8% di pasar Jepang. Jadi mungkin kalau kita bahas analisa secara singkatnya, dari sisi regulasi memang Jepang ini cukup tinggi, tidak seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya. Mereka mempunyai regulasi-regulasi yang cukup berganda ya istilahnya, sehingga namun kalau memang kita bisa memenuhi dari
sertifikasi yang diperlukan tentunya akan memudahkan kita sebagai eksportir untuk masuk ke pasar negara lainnya, karena Jepang memang terkenal untuk sertifikasi yang cukup tinggi di atas rata-rata dibanding negara lainnya. Kemudian kalau kita lihat dari data trade map, produk perikanan potas Indonesia di Jepang ini masih banyak yang sangat mungkin untuk direalisasikan, seperti untuk produk udang, khususnya shrimp, prawns, and frozen itu masih ada sekitar 41% yang bisa dioptimalkan. Kemudian dari produk fish fillet pun juga masih sekitar 84% yang belum terrealisasi, sehingga kita masih sangat mungkin untuk mengoptimalkan. Dan juga jenis-jenis produk HS 03 lainnya juga masih sangat besar untuk kita dorong ekspornya ke Jepang. Dan juga untuk produk makanan olahan pun yang seperti dari udang juga masih sangat memungkinkan untuk kita dorong untuk ekspornya, serta juga produk dari crab, preserve and prepared or preserve pun juga masih sangat memungkinkan untuk didorong ekspornya. Terlebih Jepang saat kondisi embargo ekonomi dari perang Rusia Ukraina, salah satu produk yang memiliki similarity dengan Rusia itu adalah produk dari crab. Jadi walaupun nilainya tidak terlalu besar, tapi sangat mungkin untuk kita manfaatkan potensi kekosongan yang ditinggalkan oleh Rusia itu. Oke, next berikutnya. Nah, mungkin ini saya coba menyampaikan gambaran umum mengenai kondisi pasar Jepang saat ini. Dari sisi positifnya, yaitu memang kita sebagai Jepang itu merupakan mitra strategis Indonesia keempat setelah Cina, Amerika Serikat, dan juga India. Jadi memang selama ini kita berhubungan dengan sangat baik dengan Jepang. Terlebih tahun ini kita memperingati 65 tahun hubungan ekonomi Jepang dan Indonesia, dan juga 50 tahun hubungan ASEAN dan Jepang. Tentunya peluang-peluang ini kita optimalkan agar tetap memperkuat tidak hanya perdagangan satu arah, tapi perdagangan dua arah, yaitu investasi dan juga perdagangan. Nah, kemudian tadi bicara mengenai investasi, dalam masa pandemi COVID kemarin itu telah membuka mata dari para pelaku usaha di Jepang, yaitu perlunya perlu kita tidak bergantung dengan satu sumber saja dari sumber negara, yaitu misalkan dari Tiongkok, sehingga mereka pun telah menyiapkan berbagai langkah untuk melakukan relokasi investasi untuk memperoleh sumber-sumber produk baru. Di antara itu sumber produk dari Asia Tenggara, yaitu dari Indonesia. Jadi mereka pun melihat dari durasi waktu kerjasama yang sudah cukup panjang, kita bisa dengan mudah melihat perusahaan-perusahaan Jepang, Indonesia, dan itu memang mereka bisa jadi ya kemungkinan pun juga sedang mencari sumber-sumber baru yang untuk diolah dan untuk diekspor ke Jepang maupun ke negara pihak ketiga lainnya. Nah, kemudian tren China Free juga terus berkembang. Ini membuat tadi saya sampaikan mereka mulai menggeser investasinya itu tidak hanya di Cina saja, tapi juga di negara Asia Tenggara. Misalkan beberapa waktu lalu kami juga ketemu dengan salah satu buyer, kita juga persiapan juga ini Pak Sepri, jadi tidak hanya asal bicara aja, jadi memang saya juga mencari kira-kira buyer yang memang berpotensi. Memang mereka menyampaikan saat ini memang dia ada investasi di negara X, ya sebetulnya negara X, dan memang kalau mendapatkan sumber-sumber baru yang lebih sustain, lebih terjamin kualitasnya, terus secara harga juga bisa lebih baik, dia tidak tutup kemungkinan dia akan memindahkan shifting produksinya di negara X tersebut ke negara Indonesia. Ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk Bapak Ibu, jadi sehingga perlu menjaga konsistensi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produknya. Nah, kemudian Jepang juga mengutamakan produk yang inovatif dan juga sustainable, seperti yang sekarang mereka senang yang bersifat yang organik, dan juga mempunyai
ketertelusuran yang jelas, jadi tidak hanya label saja organik, tapi memiliki ketertelusuran yang jelas, sehingga apa yang menjadi langkah dari teman-teman di KKP sudah sangat baik melakukan sosialisasi tersebut, jadi sehingga ini menjadi manfaat, membantu tugas kami juga untuk memberikan akses promosi. Nah, juga beberapa waktu lalu Ibu PLT Dirjen dari KKP pun juga sudah datang ke Jepang untuk membuka akses pasar produk perikanan. Bukan membuka ya, maksudnya sudah terbuka tapi lebih mendapatkan tarif preferensi untuk akses produk perikanan. Jadi harapan kita untuk produk perikanan kita menjadi lebih banyak untuk masuk pasar Jepang. Nah, kemudian 90% pos tarif juga telah diliberalisasi melalui skema IJPA yang teman-teman dari FCA Center sudah mensosialisasikan tanpa henti ya Pak Sepri dan Pak Arif juga ya. Jadi ini menjadi manfaat untuk kita untuk bisa ekspor ke negara Jepang maupun negara-negara lainnya. Namun di balik hal yang positif ini ternyata ada hal yang sedang dihadapi oleh Jepang itu sendiri, yaitu ketidakpastian ekonomi. Jadi akibat dari invasi Rusia dan Ukraina, terus perseteruan Amerika dan Cina, lalu juga terakhir yang Bank Federal Silicon Valley yang di Amerika juga tutup, itu menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang juga berdampak akhirnya pelemahan nilai tukar yen. Jadi Bapak Ibu, nilai tukar yen terhadap US dollar ini sudah melemah sekitar 30% gitu loh. Jadi sama dolar dan melemah, dan kita rupiah juga melemah ya sama dolar. Nah, ini Indonesia sama yen pun juga melemah juga. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Jadi itu benar-benar menyusut ya. Jadi sehingga Jepang yang terkenal dengan pembelian harga tuh yang cukup rendah dan stagnansi. Jadi selama ini dia rata, mau nggak mau mereka harus menyesuaikan harga gitu. Jadi mereka harus menyesuaikan harganya, memberikan kenaikan untuk agar mereka bisa mendapatkan pasokan-pasokan produk yang diperlukan untuk masyarakat mereka. Nah, kemudian mereka juga mengalami demografis, yaitu aging society, di mana usia tua mereka, usia non produktif mereka lebih banyak daripada usia produktif. Jadi semacam piramida terbalik, dan ini menjadi kekhawatiran untuk mereka, terutama di sektor-sektor khususnya perikanan ya. Jadi produk-produk yang sudah ditangkap oleh mereka, produk-produk perikanan ditangkap, lalu tidak ada yang mengolah di dalam negerinya. Jadi ini menjadi yang menjadi sinyal yang bisa dikatakan lampu kuning ya bagi Jepang, sehingga memaksa mereka untuk mendorong lebih banyak impor. Nah, jadi dari food resilience mereka itu hanya 37% gitu, kurang lebih 30%. Nah, sehingga 60% lebih itu mengandalkan dari impor. Jadi ini juga menjadi lampu kuning juga bagi pemerintah Jepang. Dan di samping itu selama 10 tahun terakhir pun juga konsumsi perikanan mereka juga terus menurun. Ya, salah satunya akibat dari demografis itu ya. Jadi per kapita sekitar 23 kilo, dan itu lebih cukup rendah ya. Jadi mereka juga akhirnya pemerintah Jepang pun mulai menggencarkan namanya promosi untuk pemanfaatan di sektor perikanan, yaitu di mana pemerintah Jepang itu mendorong melalui MAF agar menggunakan menggunakan program-program yang mendorong konsumsi perikanan berupa subsidi kepada pelaku usaha, produsen dan distributor yang ada di wilayah Jepang itu sendiri. Gitu. Nah, terus tadi stagnasi harga juga sudah saya sampaikan. Nah, tentunya dari sesuatu yang sedang krisis ini menjadi peluang untuk kita, bagaimana kita memandang krisis di sana bisa menjadi opportunity bagi kita. Nah, ini untuk tren produk perikanan di Jepang. Nah, sama ini sebelum pandemi COVID-19 ini ada 5 distribusi channel yang setidaknya ada di Jepang, yaitu di pasar tradisional, lalu juga di supermarket, lalu juga di restoran, kafe atau izakaya. Izakaya itu semacam bar ya, bar tempat makan kumpul-kumpulnya
orang pekerja-pekerja Jepang ya. Jadi untuk biasa berkumpul untuk keluarga, kolega, teman gitu. Dan juga melalui sekolah, fasilitas umum, rumah sakit, dan juga online market. Nah, pada saat pandemi COVID kemarin, ini tuh ada perubahan. Jadi istilahnya itu setelah pandemi itu kita riset lah Argo itu dari nol lagi. Jadi semua tuh berubah gitu loh semuanya. Jadi yang sudah sustain sebelumnya jadi berubah, seperti contohnya untuk di pasar itu mengalami penurunan, lalu tapi di supermarket itu juga mengalami kenaikan. Lalu restoran, kafe, izakaya banyak tutup, akhirnya itu pada turun gitu loh semua penjualannya. Dan juga sekolah itu banyak yang akhirnya beralih ke online. Itu hari juga turun pun juga untuk penjualan. Lalu juga online market justru malah mengalami kenaikan. Nah, postur pergerakan tren ini tentu kita harus pahami juga bagi para calon eksportir, melihat kondisi negara yang bersangkutan di sana seperti apa, tidak hanya menjual produknya saja gitu, jadi tetap harus memahami market situation-nya seperti apa. Nah, di pemulihan pasca pandemi ini akhirnya mereka tuh sudah mulai terbentuk ya, mereka mulai memilih makanan dengan kemasan yang praktis, siap santap, dan siap saji. Ini tuh memiliki value added di produk-produk makanan perikanan tersebut. Contohnya yang kita salah satu dorong itu seperti produk surimi, lalu produk udang yang siap saji, tidak hanya untuk bentuknya raw ya gitu loh. Lalu mereka pun juga mengutamakan produk yang organik dan tentunya memiliki ketertelusuran. Jadi tidak hanya menjual oke ini produk ikan, ya sudah saya jual produk turunannya, misalkan kayak abon ikan, Pak saya mau jual abon ikan gitu loh Pak, gimana di Jepang, ada nggak pasarnya gitu. Nanti pasti akan ditanya lagi, itu ikan dapatnya dari mana gitu loh, itu apakah beli di pasar, itu pasar ikannya datangnya dari mana. Nah, hal-hal seperti itu tuh akan menjadi pertanyaan bagi mereka gitu loh, bagi pihak bayar gitu loh. Lalu ukuran kemasan pun untuk konsumsi harian atau per 3-5 hari. Jadi mereka biasanya tidak menyimpan barang masakan lama-lama. Nah, biasanya mereka desain kemasan tuh disesuaikan gitu loh dengan hariannya. Nah, lalu juga ada memang untuk yang lebih lama itu juga maksudnya itu untuk yang keluarga. Jadi memang di Jepang keluarga itu udah terlalu banyak. Jadi keluarga kecil biasanya suami istri atau dengan anak 1 atau 2, nah, mereka memang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, terus lalu juga kemudian adanya program promosi coaching produk perikanan di sekolah serta subsidi bagi pelaku usaha yang melakukan aktivitas konsumsi perikanan yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Oke. Nah, ini mungkin untuk prosedur dokumen impornya secara spesifik Jepang tidak dokumen yang sudah dipersyaratkan itu seperti sertifikasi itu juga harus dilengkapi oleh Bapak Ibu semua, seperti dari GMP, HACP, lalu dokumen-dokumen lainnya juga mesti dilengkapi agar seperti SSOP juga akan pelabelan tambahan, terus ada terkait dengan sustainability-nya juga untuk dilengkapi. Nah, nanti mungkin dari Pak Riza bisa menjelaskan lebih secara detail untuk terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Bapak Ibu semua untuk ekspor ke Jepang. Namun dari Jepang sendiri sustainability itu menjadi paling utama, traceability-nya, sehingga perlu mendapatkan informasi terkait dengan sertifikasi mutu yang sudah tersedia, seperti ada Japan Marine Eco Label, itu istilahnya seperti itu. Oke, terus ketentuan penjualan. Nah, ini menjadi beberapa, ada undang-undang sanitasi pangan namanya Food Sanitation Act, itu memang harus kita patuhi dalam menjual produk turunan dari perikanan. Jadi dalam satu kemasan produk itu setidaknya ada beberapa undang-undang yang mengikat. Salah satu undang-undang sanitasi pangan, yaitu menjual produk yang mengandung zat berbahaya atau beracun untuk produk yang tidak higienis. Lalu juga mereka mencantumkan informasi bahan tambahan pangan, informasi alergi, bahan baku, sumber, dan lain sebagainya pada kemasan seafood. Dan juga
mereka untuk kemasan pun juga harus mencantumkan labelnya karena mereka sangat concern dengan sampah ya. Jadi sampah itu kemasan itu dia perlu diberikan labelnya seperti ini, gambarnya sebelah kiri saya ini pura, artinya itu tuh plastik gitu loh. Dan juga untuk ada kemasan kertas yang untuk didaur ulang ini menjadi wajib untuk di Jepang itu sendiri. Kalau itu tidak ada sampai produk Indonesia berarti masuknya tidak resmi itu Pak Sepri. Gitu loh. Nah terus juga dari on specified commercial transaction, ketentuan terkait penjualan seafood dan produk olahannya melalui rute seperti pesanan lewat pos, pemasaran langsung, telemarketing dan lain sebagainya. Ini semua kami masukkan ke dalam market brief kita. Jadi Bapak Ibu silakan bisa browse market brief kita yang ada di website ITPC www.itpc.or.jp. Mungkin tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, ini adalah peta penangkapan produk perikanan domestik Jepang. Nah, jadi kalau bicara dengan sektor perikanan, setidaknya ada 6 jenis ikan yang ditangkap di Jepang itu sendiri. Dan memang seperti ada di tabel sebelah kanan ini produk tuna, produk makarel, sardin itu menjadi salah satu produk perikanan yang sangat digemari di Jepang gitu loh. Dan untuk tuna biasanya kebutuhan untuk sashimi, lalu juga untuk nigiri sushi gitu juga cukup banyak peminatnya, sehingga mereka tidak cukup mengandalkan hanya dari impor saja. Tidak mengandalkan dari dalam negeri, namun mereka juga mengandalkan dari impor gitu loh, seperti dari Indonesia salah satunya begitu. Nah, lalu kalau kita lihat dari tabel sebelah kiri, ini kita bisa melihat volume impor Indonesia ke Jepang. Ini kita masih pakai data tahun 2021, tapi saya rasa masih relevan digunakan hingga saat ini, di mana Tokyo itu merupakan salah satu target pelabuhan ya, karena memang hal ini salah satu penerbangan BUMN kita yaitu Garuda Indonesia memang terbang ke Tokyo. Jadi itu memang untuk salah satu mengirim untuk kargo-kargo produk perishable, karena memang produk perikanan salah satu produk perishable kita. Jadi itu volume itu cukup besar sampai 21 juta kilogram. Disusulkan juga wilayah-wilayah lain gitu. Jadi memang kita ada 47 provinsi ya kalau di Jepang itu, dari wilayah atas Sapporo hingga ke wilayah Okinawa ke bawah gitu. Oke, terus ini informasi harga retail produk perikanan. Saya coba mengumpulkan, kita market research dulu. Ini sebagai contoh, cumi utuh beku itu harganya sekitar Rp300.000, lalu juga ikan tilapia file beku itu yang sudah memiliki value added ya, produk perikanan yang turunan ya, itu sekitar Rp400.000. Lalu juga ada udang mentah beku dari Thailand sekitar Rp420.000. Itu semua sudah dalam bentuk kemasan gitu loh. Dan cumi potong beku itu dari Peru kurang lebih Rp36.000. Lalu juga scallop dan juga kerang bumbu garlic dan butter Rp48.000, dan shrimp untuk Paname kupas buatan produksi Vietnam sekitar Rp302.000. Nah, harga-harga ini Bapak Ibu tidak ini adalah harga retail, jadi artinya harga di atas itu biasanya itu setengah sampai sepertiga dari harga itu adalah harga yang diminta oleh para importir ya, para buyer di Jepang itu sendiri. Nah, apalagi sekarang kondisi COVID juga Indonesia sudah bisa maksudnya udah bisa datang ya pengunjung asing gitu ke Indonesia. Tentunya mereka sudah mulai bergerak ya, juga melalui bantuan DTPC untuk mendapatkan sumber-sumber produk baru. Nah, dan selama ini kami juga bekerja sama dengan baik dengan FTS Center, baik yang di Jakarta, di Semarang, maupun di Makassar, untuk kiranya bisa mendapatkan sumber-sumber produk baru dari produk perikanan. Oke, Pak Sepri, waktu saya berapa lama Pak Sepri? Ngomong mulu saya. Baik, ini mungkin Pak, kasih ada 10 menit lagi Pak, silakan Pak, lanjut Pak. Lagi ya.
Nah, ini kalau bicara strategi, seperti apa sih strateginya untuk para eksportir kita? Nah, setidaknya ini saya bagi ke dalam 3 hal ya. Jadi kita perlu paham sekali mengenai ketertulisan produk dan juga mampu menganalisa dan meneliti pasar dan juga melakukan bayar yang tepat. Nah, pertanyaan bagaimana caranya? Nah, kita mulai dari ketertulisan produk dulu gitu. Nah, ini bisa dibaca. Nah, jadi kita harus paham gitu. Asal bahan baku proses perikanan itu sendiri itu dari mana ikannya datang gitu. Jadi kita tidak bisa saya dapat dari si A gitu. Nah, si A itu dapat dari mana? Itu harus bisa menjelaskan gitu. Karena apa? Fungsi kami di sini pun juga harus menjelaskan serupa gitu loh. Jadi kita mesti tahu gitu loh. Itu penangkapannya tuh bagaimana prosesnya. Apakah ditangkap di bulan Januari lalu dikapalkan di bulan Februari lalu dibawa ke pabrik bulan Maret atau seperti apa, itu harus bisa tergambarkan dengan detail. Nah, itu dari segi si ikan itu sendiri. Lalu kita masuk ke pengolahannya. Itu kita mesti punya alur denah flowchart proses di pabrik itu seperti apa. Misalkan habis ditangkap dibawa ke pabrik, misalkan dibawa pakai truknya itu ditutup pakai apa gitu loh. Itu semua harus terdokumentasi dengan baik. Dan juga mereka akan tidak lupa juga mereka menanya denah pabrik itu seperti apa. Bisa jadi kalau denah pabriknya dekat, misalkan proses pengolahannya di sebelahnya ada tempat TPA gitu, tempat pembuangan sampah gitu misalkan, mereka nanti menjadi pertimbangan karena terkait dengan misalkan kuman gitu. Itu juga saya alami juga untuk produk agriculture, pertanian. Mereka sudah bersih dari pestisida, tapi ternyata tanah sebelahnya itu menggunakan pestisida, akhirnya tertiup angin gitu loh. Jadi akhirnya dampaknya ke sini. Nah, itu kita kan tidak mau seperti itu. Lalu data uji lab dan sertifikasi itu juga sudah sangat diperlukan. Nanti mungkin Pak Riza mungkin bisa menjelaskan secara detail data-data lab yang diperlukan untuk produk perikanan. Lalu juga tidak kalah penting lokasi pabrik dan jarak ke pelabuhan itu seperti apa. Apakah misalkan harus berapa kilometer, berapa jam, itu menjadi perhitungan mereka. Dan juga dokumen wajib perusahaan dan dokumen ekspor. Selalu hasil tangkapannya itu misalkan di laut mana gitu loh, terus dilabuhkan di mana, lalu kapasitas penangkapannya berapa gitu. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan para importir maupun para perantara di sini gitu. Itu karena menjadi penting untuk menjelaskan ke buyer akhirnya seperti apa. Nah, tentunya itu tadi saya sampaikan lokasi budidaya, lalu pemakaian bahan kimia, kita harus bisa jelaskan. Karena kenapa hal ini menjadi perlu poin 3 ini? Karena sebelum buyer itu mengenal produk Anda, dia harus tahu Anda ini siapa dulu gitu loh. Nah, itu dia harus percaya dulu karena based on trust. Jepang ini adalah berdasarkan kepercayaan gitu. Jadi tidak hanya by produk saja, ada produk, ada company profile, tapi apakah benar nggak sih company profile sesuai produknya gitu. Nah, kadang mereka semua melalui by trust. Jadi dia harus percaya dulu sama orang yang berbicara. Nah, kalau memang sudah ada percaya, ada benih-benih percaya, benih-benih percaya itu sudah ada, umumnya mereka akan setia, loyal gitu loh sama satu supplier itu. Jadi hal ini menjadi kesempatan Pak Ibu untuk mulai bisa memberikan keyakinan kepada calon importirnya dengan menguasai produk apa yang ada sedang dimiliki itu. Dan juga kita juga bisa memberikan analisa di pasar terkait dengan apakah produk ini cocok nggak sih dengan kebutuhan pasar gitu loh. Misalkan Pak, saya mau jual boneka lele gitu Pak, misalkan saya pernah kayak gitu. Saya bertanya orang Jepangnya nggak mungkin untuk target diaspora sih mungkin bisa ya, tapi secara konsumsi Jepang itu, warga negara Jepang sendiri itu memang dia tidak konsumsi ikan lele seperti itu, tapi memang bisa dialihkan untuk produk yang lainnya gitu loh. Lalu berapa banyak kebutuhan pasar kapasitasnya, terus musim apa saja dibutuhkan, kita pun juga setidaknya mesti tahu sehingga produk yang kita sasar pun bisa tepat menjadi sasaran di pihak importer di sini gitu. Dan juga yang tidak kalah penting, saya menyarankan juga Bapak Ibu
mengikuti kegiatan promosi atau pameran yang diselenggarakan di Jepang. Dan itu di website kami cantumkan juga. Itu ada namanya JETRO. JETRO itu menyantumkan pameran-pameran yang ada di Jepang gitu loh, baik produk sektor perikanan, sektor pertanian, food and beverage, dan juga sektor-sektor lainnya. Nah, jika nanti sudah mengikuti pameran tersebut, nah tentu kita akan bisa berkomunikasi langsung, bertemu dengan buyer atau partner yang tepat di sana. Nah, tentu kita bisa melakukan penjajakan, komunikasi dengan lancar karena pihak Jepang pun bisa dikatakan lebih detail ya. Kalau dibilang cerewet sih tidak, tapi memang sangat detail, menanyakan sekecil mungkin. Terus bisa mengirimkan sampel saya berkali-kali. Ini contohnya yang memang kita dampingi dari tim dari Export Coaching Program, itu salah satu program Kementerian Perdagangan dari PPJP untuk ekspor pun juga kurang lebih sudah 1 tahun ya, kalau 1,5 tahun itu untuk produk turunan pertanian. Itu bolak-balik kirim sampel yang tadi dipotongnya 1 mili diubah lagi jadi 3 mili. Kalau bisa bisa 3 mili diubah lagi menjadi 2,5 mili. Itu bolak-balik begitu aja. Nah, tapi ya semoga bolak-balik begitu pun juga bisa berhasil ya nanti. Tapi kita memang belum dapat info lebih lanjut dari pihak suppliernya, calon suppliernya. Nah, tentu kita akan follow up terus bagaimana hasil-hasil yang sudah kami lakukan business matching tersebut gitu loh. Jadi jangan sampai sudah business matching nanti malah lupa sama kita, nggak ada hasil laporannya gitu. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Oh, ini peluang promosi ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu semua. Nah, ini nanti terkait produk perikanan itu di bulan Agustus nanti kita ada namanya pameran Japan International Seafood and Technology Expo. Ini adalah salah satu pameran seafood terbesar di Jepang gitu loh. Ya memang itu biasanya tahun ini tuh 2 kali ada di Tokyo dan Osaka. Nah, kebetulan chairman-nya JFA, Japan Fisheries pun juga sudah ketemu dengan kami. Kita sampaikan kita mendukung sekali pameran seafood ini dan ingin lebih membanjiri, lebih banyak memberikan share untuk produk-produk perikanan kita yang memiliki value added di pasar Jepang. Ya mungkin itu aja sih Pak Sepe. Mohon maaf ya kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Jadi terima kasih Pak Diki Pak Rabi, Kepala TPC Osaka Jepang yang telah menyampaikan materi mengenai kondisi pasar di Jepang. Lalu bagaimana tadi yang menarik ya Bapak Ibu sekalian yang dapat menjadi catatan kita semua adalah bagaimana bisnis proses ya, kalau saya lihat bisnis proses, sirkulasi bisnisnya seperti apa, sirkulasi processing dalam hal produksinya seperti apa, itu yang jadi terpenting untuk produk-produk masuk ke Jepang. Saya kira itu ya tadi ya Pak Diki ya. Yang selanjutnya juga bagaimana kita memanfaatkan banyak hal ya dari peluang-peluang yang ada di Jepang ini, sehingga Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku usaha dapat mudah bersaing di pasar Jepang. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kita memiliki perjanjian perdagangan bebas di sana, IJPA ya, Indonesia Japan Economy Partnership. Itu bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai nilai tambah ya, nilai tambah dalam hal bersaing. Apa itu nilai tambahnya? Apabila adanya preferensial tarif dia masuk ke Jepang, itu dapat dimanfaatkan bagi importir atau buyer Bapak Ibu sekalian untuk dapat memiliki nilai dia masuk 0% sesuai dengan AS code yang dikerjasamakan dalam perjanjian perdagangan bebas itu. Saya kira itulah sebagai gambarannya yang tadi disampaikan oleh Pak Diki, Kepala FTPC Osaka Jepang. Selanjutnya Pak Diki mohon izin, nyatanya Pak Rija belum bisa bergabung, tetapi sudah ada diwakili oleh Ibu Budi, Dr. Budi, Ibu Budi Sugianti ya. Mohon izin Bu ya. Iya Bapak. Ya, salam kenal Bu. Oke. Salam kenal juga Pak. Ya. Ini baik, saya dadakan ini. Baik. Diminta sama Pak Reza, kebetulan beliau sedang ada acara di Semarang. Baik.
Iya, yang tidak bisa didelegasikan ke yang lain. Jadi saya diminta untuk mewakili beliau dalam kesempatan ini. Demikian. Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya mewakili Pak Riza Priyatna. Ini sebetulnya intinya ini adalah bagaimana apabila akan melakukan ekspor ke Jepang. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha begitu ya, yang akan masuk ke pasar Jepang. Ini secara garis besar ada dasar regulasinya apa, kemudian apa tugas dan fungsi dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sekilas tentang profil perdagangan Indonesia dan Jepang, bagaimana melakukan pengiriman dalam hal ini, bagaimana prosedur sertifikasi dan persyaratan ekspor ke Jepang. Demikian secara garis besar yang akan saya sampaikan. Next, lanjut Mas Rio. Ya, ini kita semua sudah tahu ya bahwa Indonesia itu luas sekali dengan banyak pulau begitu ya. Ternyata Indonesia jumlah pulaunya Bapak Ibu ya nomor 7 ternyata terbesar di dunia. Bukan nomor 1 ternyata. Saya coba melihat data dari Google begitu ya. Nomor 1-nya itu adalah Swedia, bukan Indonesia. Ada di situ ada Finland, ada apa namanya? Ada Norway dan sebagainya. Ini tidak perlu kita bahas lagi. Next saja, lanjut. Sebentar, maaf sebentar Bapak. Iya. Ya. Baik, oke. Mohon izin Bapak Ibu sekalian tunggu sebentar, nanti Bu Diganti akan menyampaikan kembali. Jadi ini silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi absennya, lalu mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh tim kami mengenai linknya. Silakan bertanya kepada dua narasumber kami. Ya, kita ini baik, adalah Pak. Saya lanjut, ya. Silakan Bu Budi, lanjut Bu. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat potensi ya dan kekayaan Indonesia lah ya. Di sini wilayah pesisirnya aja nilainya sangat besar begitu ya, yang bisa digali dari aspek bioteknologinya, perikanannya, minyak dan gas bumi dan sebagainya. Ya, ini sangat kaya sekali ya, laut Indonesia. Next. Nah, ikan sebagai komoditi strategis. Ini kenapa kita sampaikan strategis? Kebetulan juga masyarakat Jepang itu sangat gemar ikan, ya. Nah, sebagai komoditas strategis tentunya ini sangat berperan lah ikan di dalam ketahanan pangan, ya. Tentunya nanti ketahanan negara, ya. Kemudian juga sumber gizi, ya. Nah, kadang-kadang ini teman-teman atau rekan-rekan atau masyarakat Indonesia masih berpikir bahwa ikan dari luar itu proteinnya lebih tinggi. Contoh misalnya ikan salmon begitu ya. Ikan salmon digembar-gemborkan nilai omega 3-nya itu relatif sangat tinggi. Padahal banyak jenis-jenis ikan yang diproduksi dalam negeri seperti bandeng. Itu ternyata nilai proteinnya tinggi dan nilai omega 3-nya berdasarkan hasil penelitian itu lebih tinggi dari salmon. Contohnya, mungkin kalau makan salmon lebih gaya begitu ya. Karena dari luar begitu ya. Nah, justru kita harus mulai gencar lah ya menggunakan produksi dalam negeri sendiri ya, dalam hal ini mengkonsumsi ikan dalam negeri kalau menurut saya ya. Nah, ini yang perlu justru digencarkan karena ternyata nilai gizinya ya relatif sama, bahkan beberapa jenis itu lebih tinggi tadi dari yang namanya salmon. Kemudian tentunya itu harus memenuhi persyaratan mutu dan aman dikonsumsi ya, mempunyai keunggulan ya dibandingkan sumber protein hewani lainnya nih, dibandingkan misalnya dengan daging, ayam dan sebagainya. Ya, kalau orang yang kolesterol tinggi biasanya disarankan untuk makan ikan, gitu ya. Dan ikan itu juga bisa diterima semua agama. Potensi produksinya sangat besar, laut kita tuh sangat luas, ya. Tentunya juga keragaman jenisnya sangat tinggi. Ya, kalau saya tidak salah Indonesia masuk
masuk 5 besar lah dari keragaman jenis ikannya di dunia. Dan tentunya ikan itu termasuk komoditas perikanan ya, penghasil devisa. Ya ini tentunya kita perlu punya daya saing begitu ya agar bisa berkompetisi di pasar internasional. Next, lanjut. Ini potensi perikanan budidaya Indonesia. Ini yang dibudidayakan. Ya. Ini namanya ikan mas, ikan nila. Ini juga banyak diekspor ke luar negeri. Ikan patin juga sudah mulai banyak diekspor ke luar negeri. Ikan lele, gurame, ya, ikan hias. Nah, ikan hias ini sudah diekspor ke ratusan negara tujuan. Kemudian kalau yang di pesisir, potensinya ini ada udang faname, udang windu, bandeng tadi yang saya cerita, termasuk kepiting. Ini nilainya cukup besar secara total begitu yang diekspor ke luar negeri, termasuk udang. Udang ini termasuk komoditas nomor 1 penghasil devisa dari sektor perikanan. Nah, kalau untuk budidaya laut sendiri, ini ada ikan kakap, ikan kerapu, begitu ya, ikan bawal, kemudian rumput laut ya dan lobster. Ini nilai ekspornya juga relatif tinggi ya. Contohnya kayak lobster juga ini ya. Tentunya ada beberapa persyaratan agar bisa ekspor lobster misalnya ya. Tidak boleh misalnya ukurannya itu melampaui atau yang kurang ya dari ukuran yang diperbolehkan. Demikian juga rumput laut, hanya memang rumput laut ekspornya ini banyak dalam bentuk mentah. Seharusnya memang lebih banyak yang sudah diolah sehingga mempunyai nilai tambah yang tinggi begitu. Jangan kita ekspor rumput laut mentah, di sana dibuat berbagai produk yang nilainya berlipat-lipat. Jadi yang mendapat keuntungan tentunya ya negara luar begitu. Nah, kalau total produksi budidaya saat ini itu sekitar 15 jutaan ton ya dengan nilai sekitar 153 triliun. Sedangkan target produksi budidaya 2024 ini ada sekitar 20 juta 650 ton. Ya, targetnya 250 triliun. Kita harapkan ada kenaikan sebesar 35% dari produksi yang ada saat ini. Lanjut. Ini yang terkait dengan potensi produksi lestari dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, ternyata tingkat pemanfaatannya nih contoh untuk laut itu baru 53%. Ya. Perairan umum darat malah 21% tingkat pemanfaatannya. Perikanan budidaya laut juga seperti ini, masih 17%, kemudian tambak 5%, ya perairan umum dan tawar ini juga masih relatif bisa ditingkatkan, ya yang terkait dengan ini perikanan tangkap masih bisa maupun perikanan budidaya ini karena masih relatif tingkat pemanfaatannya masih rendah, ya dan masih bisa kita tingkatkan. Lanjut. Ini yang terkait dengan keberterimaan ya. Keberterimaan komoditas perikanan Indonesia di negara luar. Kalau kita lihat di sini pada tahun kemarin ya, terakhir itu ada tercatat 138 negara yang menjadi negara tujuan ekspor komoditas perikanan Indonesia dari total 195 negara anggota PBB. Ya. Nah ini tentunya ada 20 negara dominan tujuan ekspor tahun 2021. Salah satunya ini ke Jepang. Jepang ini cukup besar itu ya. Kita bisa menghasilkan devisa dari komoditas perikanan yang diekspor. Lanjut. Lanjut. Ya, ini dasar regulasi ya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, ada Undang-Undang Nomor 31 tentang perikanan, dan seterusnya, termasuk di dalamnya ada Peraturan Menteri tentang pengeluaran media pembawa dan atau hasil perikanan. Jadi kalau Bapak Ibu akan melakukan ekspor, inilah salah satu acuan ya yang harus diikuti, yaitu Permen Nomor 38
tahun 2019. Ya. Demikian juga kalau misalnya kita mau mengimpor, itu ada Permen 11 tahun 2019. Ya, di sini belum dimasukkan ya, ada Permen 11 tahun 2019, termasuk jenis-jenis penyakit apa saja yang dipersyaratkan apabila kita akan melakukan impor, misalnya dari Jepang misalnya. Dan tempat pemasukan dan pengeluaran yang mana saja yang sudah ditetapkan. Karena kalau seandainya di luar tempat itu termasuk ilegal gitu pemasukannya. Next, lanjut. Tugas dan fungsi BKIPM. Jadi tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan itu menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina, ya baik itu ekspor, impor, antar area, ya termasuk melakukan pengawasan dan atau pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, jenis ikan dilindungi atau dilarang. Ya, kemudian melakukan penindakan yang terkait dengan kasus atau pelanggaran karantina sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, kemudian yang lainnya adalah penyusunan kebijakan dan seterusnya. Kita lanjut saja. Lanjut, next. Ya, lanjut. Nah, ini kita lihat berapa total ekspor Indonesia ke Jepang ya untuk HSCOP 03. Ini datanya kita ambil dari TradeMap ini. Ya, TradeMap total ekspor ini sebesar 2.327.477.000 ya US dollar. Ya, dan ada kecenderungan menurun ya, ini di 2017 ya masih relatif tinggi. Ini total ya, total ekspor dari 2017 sampai 2021 ya tercatat di TradeMap ya untuk HSCOP 03. Ini di 2019-2020 turun ini ya, pada saat itu terjadi pandemi. Kemudian mulai meningkat kembali ini di 2021 ya. Di sini meningkat walaupun masih tipis, dan di 2022 juga meningkat ini kelihatannya ya. Sesudah berakhirnya pandemi. Lanjut. Ini total import Indonesia dari Jepang. Secara total ini ya, ekspor 03 cuma yang kita lihat 2017 sampai 2021 itu sebesar 86.279.000 US dollar. Ya. Nah, ini tentunya nilai ekspor kita masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan impor kita dari Jepang. Lanjut. Kemudian komoditas, jenis-jenis komoditas ikan hidup apa saja yang diekspor ke Jepang? Ya, ini ada beberapa ya, yaitu ada ikan tetra, ini ikan hias ya, berbagai jenis ikan hias air tawar lah. Ada udang hias, ada ikan hias air laut, siput ya dan sebagainya. Ya, nilainya lumayan banyak. Ini ikan hidup yang dominan. Kemudian untuk ikan mati itu ada terdiri dari cakalang, ada udang faname, tuna ya, yang 3 besar gitu ya, yang banyak diekspor ke Jepang. Kemudian ada juga tepung ikan, udang windu ya, makarel, rumput laut dan sebagainya. Ini yang kita ekspor ke Jepang khususnya untuk ikan mati. Lanjut. Nah, kemudian komoditas impor ikan hidup apa dari Jepang ya? Ini memang kita banyak mengimpor ikan koi dari Jepang ya, karena kualitasnya, coraknya, warnanya itu relatif apa ya, unik ya. Harganya mahal ini, yang namanya ikan koi ini bisa ada yang harganya miliar. Saya juga nggak tahu ini. Kok bisa orang jadi tidak rasional ya beli sampai miliar hanya untuk ikan koi begitu ya. Kemudian dari Jepang juga mas kopinya ini bagus begitu ya, dari aspek kualitasnya, perpaduan warnanya begitu ya.
kemudian ada ikan ayam-ayam dan belut. Nah, ini yang banyak kita impor dari Jepang, ya. Lanjut. Kemudian impor ikan mati, ternyata kita juga banyak ini impor makarel, ternyata sarden, cakalang, ya. Ada pakan ikan, ada udang, ya. Ada salmon dan sebagainya. Yang sebetulnya masuk ke sini, kemudian ini diproses dan dilakukan juga ekspor begitu ya. Ekspor kembali, sebagian seperti itu. Sebagian juga untuk tujuan konsumsi dalam negeri. Ya, tapi ada juga yang memang impor kemudian untuk diekspor kembali. Next, lanjut. Kemudian tren ekspor perikanan Indonesia ke Jepang ini sampai 2019 ya. Ini turun, ini terutama 2019 ini karena adanya pandemi ya, COVID waktu itu ya. Tadi sebelumnya sudah diperlihatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa tren ini sudah mulai meningkat kembali di 2021 dibandingkan dengan sebelumnya. Lanjut. Ini top 20 pemasok produk perikanan ke Jepang dunia ya. Kalau kita lihat di sini Indonesia itu nomor 8 ya. Nomor 8 di sini ya. Di bawahnya Norway ya, Thailand, Vietnam. Ini Vietnam aja tinggi ya, Vietnam, Thailand yang negara-negara yang termasuk Asia Tenggara ya. Jadi ini masih kita sebetulnya punya potensi ekspor untuk ditingkatkan terus sebetulnya untuk jenis-jenis ikan yang masih bisa kita tingkatkan atau yang memang mungkin belum pernah kita lakukan ekspor ke sana ya. Misalnya negara lain itu sudah mengekspor ya kita bisa mengekspor sebetulnya kita bisa tawarkan jenis-jenis ikan yang lain dari yang biasanya kita ekspor ke Jepang ya. Nanti kita bisa lihat kenapa Vietnam misalnya, kenapa Thailand ya itu bisa masuk begitu untuk produk-produk yang sebetulnya Indonesia punya gitu. Jenisnya banyak. Gitu. Nah, ini PR buat kita semua sebetulnya. Next, lanjut. Nah, sekarang rata-rata ekspor perikanan Indonesia menurut jenis produknya ke Jepang ya. Ini ternyata yang ranking pertama ya udang ya. Udang yang banyak kita ekspor. Ya, volume ekspornya saja ada 32,65 ribu ton. Nilai ekspornya 372 juta sekian ya US dollar. Ya, share-nya lumayan banyak ini share volume ekspornya 29,10%. Ya. Share nilai ekspornya 52,57 dibandingkan dengan produk perikanan lainnya. Lanjut. Ini prosedur sertifikasi dan persyaratan ekspor. Lanjut. Nah, bagaimana kita memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan? Kami ini ada sistem jaminan kesehatan ikan dari hulu ke hilir. Tentunya juga bukan hanya kesehatan, tetapi juga mutu begitu ya. Jadi mulai dari hulu misalnya di tempat-tempat pembudidayaan, ini tentunya namanya pakan, obat-obatan. Nah, ada namanya bagaimana pakan yang sehat begitu ya, yang diberikan untuk ikan-ikan budidaya. Kemudian juga ada pemantauannya, ya, pemantauan residu yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya, terkait dengan ikan-ikan yang dibudidayakan. Dan di unit-unit pembudidayaan ikan, ini ada namanya sertifikasi CBIB. Itu bagaimana melakukan cara budidaya ikan yang baik. Jadi unit-unit budidaya ini disertifikasi dengan melihat berbagai aspek ya, mulai dari sarana prasarana, kemudian bagaimana penerapan prinsip-prinsip biosecurity di sana dan pengendalian penyakit serta mutunya itu bisa lakukan di unit-unit budidaya. Jadi kalau sudah punya sertifikat CBIB, berarti unit-unit ini sudah menerapkan prinsip-prinsip biosecurity ya di dalam penerapan pembudidayaan ikannya. Dan dilakukan di sini monitoring ya, bagaimana penerapan biosecurity di unit-unit budidaya
Kemudian dilakukan juga sampling, pengambilan sampel untuk pengujian penyakitnya, apakah nanti ditemukan penyakit-penyakit yang berbahaya, karantina, atau bisa juga penyakit-penyakit yang memang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Dari unit budidaya ke supplier, ini nanti juga ada namanya sertifikasi cara penanganan ikan yang baik. Akhirnya sampailah ke unit-unit pembudidayaan ikan, apakah itu termasuk instalasi yang langsung akan melakukan ekspor, ya, import atau antar area. Di sini dilakukan sertifikasi cara karantina ikan yang baik, yang pada prinsipnya adalah menilai bagaimana penerapan prinsip biosecurity di unit-unit pembudidayaan ikan ini, termasuk juga tadi sampling untuk ikan-ikan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan atau uji secara laboratoris. Kemudian produknya ini sebelum didistribusi pasar tentunya nanti harus dilakukan sertifikasi kesehatan ikan. Ya, kalau namanya sekarang ekspor, impor antar area itu wajib memenuhi persyaratan karantina ikan. Nah, ini kalau ada namanya mulai dari hulu sampai hilir, ini kita harapkan ini ada ketertelusurannya, ini bisa kita lacak lah kalau seandainya satu saat ada temuan di negara tujuan bahwa ikan tersebut itu ditemukan penyakit atau tidak memenuhi standar kesehatan atau mutu. Nah, ini gampang menelusurinya kalau seperti ini, ya, ada sistem jaminan dari hulu ke hilir. Lanjut. Nah, ini persyaratan negara tujuan. Jadi bukan cuma ke Jepang sebetulnya. Ya, ke banyak negara sekarang ini persyaratannya itu banyak sekali. Ya, sebetulnya yang paling sulit ini Cina. Ya, kalau buat kami begitu ya, karena harus ada namanya persyaratan registrasi. Ya, kalau Jepang relatif itu masih lebih mudah ya dibandingkan dengan Cina itu. Namanya unit instalasi karantina yang akan melakukan ekspor misalnya ke Cina, itu harus terregister. Bagaimana terregister? Itu kita harus ngisi kuesioner, kemudian ada on-desk evaluation, begitu ya. Kemudian juga nanti ada verifikasi. Kemarin waktu COVID, kita dilakukan inspeksi secara virtual. Ini contoh Cina ya. Tapi bisa jadi satu saat Jepang akan menerapkan ya hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, tentunya unit-unit usaha perikanan harus siap-siap begitu, ya. Yang tadi menerapkan prinsip-prinsip biosecurity dan atau HACCP misalnya kalau untuk konsumsi manusia, kemudian bebas penyakit sesuai persyaratan negara tujuan. Kadang juga mereka mempersyaratkan model HC tertentu, dan juga ada lagi persyaratan yang terkait traceability, ya, sistem jaminannya seperti apa, dan persyaratan lainnya. Jadi ke depan ini tentunya ya makin sulit begitu ya untuk menembus pasar-pasar yang memang sebetulnya potensial lah ya untuk Indonesia terkait dengan komoditas perikanan yang kita ekspor ke negara tujuan. Jangan sampai akhirnya kita kalah dengan negara tetangga kita sendiri yang memang kenyataannya juga kalah begitu. Dengan Vietnam, Thailand, contohnya seperti itu ya. Jadi kita harus lebih siap tentunya agar bisa berkompetisi. Next, lanjut. Nah ini ya. Kemudian usaha pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya penyakit ikan karantina. Selama ini kita lakukan namanya sertifikasi instalasi karantina ikan. Tadi yang sudah saya sampaikan, ini dalam rangka memberikan jaminan kesehatan dan atau mutu ya komoditas perikanan yang akan diekspor ya. Sebetulnya karantina tidak bicara ekspor, tapi juga impor juga antar area pun begitu ya. Nah ini karena kaitannya dengan Jepang, tentunya ini juga dalam rangka memenuhi persyaratan ekspor ke Jepang. Dan sesuai dengan kesepakatan SPS, ya, sanitari dan fitosanitari, bahwa semua negara anggota WTO terikat dengan kesepakatan SPS, namanya Agreement on the Application Sanitary and Phytosanitary Measures, yang isinya adalah tentang pentingnya perlindungan terhadap
kesehatan dan kehidupan manusia, hewan, termasuk ikan dan tumbuhan. Ya. Dan ada persyaratan-persyaratan tambahan lainnya terkait dengan negara-negara tujuan ekspor. Jadi banyak sekali ya, kita banyak negara, banyak persyaratan yang harus kita penuhi. Nah ini mau tidak mau harus kita penuhi kalau kita akan bisa tetap menembus pasar, banyak pasar ya di negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Lanjut. Next. Ini prosedurnya ya, jadi melaporkan dulu ya, kepada petugas karantina yang ada di tempat keluar lah kalau untuk ekspor ya, karena ini potensi ekspor, dan menyerahkan media pembawa, dilakukan pemeriksaan ya, kelengkapan dan keabsahan dokumen, bagaimana hasil surveillance penyakitnya ya, apakah memang sudah bebas persyaratan ya, sesuai dengan ketentuan di negara tujuan, dilakukan identifikasi media pembawa, benar nggak ini, sesuai nggak dengan apa yang tercantum di dalam dokumen, serta target-target penyakit atau persyaratan lainnya sudah terpenuhi atau tidak. Ya. Ini lama proses, bukan 40 menit termasuk lab, tidak. Ini untuk perusahaan-perusahaan atau unit-unit usaha perikanan yang sudah menerapkan tadi, sudah punya sertifikasi instalasi karantina dan sertifikasi yang terkait dengan cara karantina ikan yang baik. Karena kalau sudah punya sertifikat instalasi, berarti dari aspek sarana prasarana sudah memenuhi syarat, kemudian dari aspek ketertelusuran ya sudah memenuhi syarat, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan juga sudah ada, sudah menerapkan prinsip biosecurity, serta sudah dilakukan sampling secara periodik dan bebas penyakit atau persyaratan lainnya. Ya. Jadi kalau misalnya ke mana? Ke Jepang ada target penyakit tertentu yang harus dipenuhi oleh negara asal. Kemudian sebelum diberangkatkan nanti akan dicek ini cuma dan ukurannya kita periksa secara klinis saja, klinis ini secara visual, sebelum akhirnya diterbitkan health certificate. Nah, seperti inilah ya, baru diserahkan sertifikat kesehatan ikan. Lanjut. Next. Ini persyaratan ekspor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, jadi harus dilengkapi dengan HC, ya, HC karantina, melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan dan dilaporkan dan diserahkan kepada pejabat karantina kalau kita sebut di dalam undang-undang, itu petugas karantina lah yang berada di pintu masuk atau keluar. Kemudian sesuai Permen 38 tahun 2019 ini sama ya intinya ya, melalui tempat pengeluaran yang sudah kita ditetapkan harus dilaporkan, memenuhi persyaratan negara tujuan. Kalau misalnya ke Jepang ada bentuk hasilnya khusus, ada target penyakit yang harus dicegah masuk ke Jepang, itu harus kita lengkapi ya, dan seterusnya. Lanjut next. Nah kemudian ini ada komoditas wajib karantina saat masuk Jepang. Untuk hewan akuatik hidup ya, ikan hidup maksudnya, untuk tujuan konsumsi manusia dan bukan untuk tujuan konsumsi manusia, dalam hal ini yang dibudidayakan ya, kemudian yang berada di perairan umum, dan hewan akuatik yang tidak hidup, misalnya untuk pakan budidaya, termasuk juga produk olahan ya, tapi tidak termasuk tepung ikan dan minyak ikan. Jadi kalau tepung ikan dan minyak ikan kalau mau ekspor ke Jepang itu nggak ada persyaratan khusus ya. Dan ikan-ikan hibridisasi dilarang masuk ke Jepang hasil perkawinan itu ya. Hibridisasi yang mempunyai nantinya sifat-sifat yang kemungkinan nanti dicurigai akan berkembang mungkin menjadi nanti spesies yang bisa membahayakan lingkungan. Kemungkinan antara lain aspek itu yang dilihat. Jadi ikan hibridisasi, kawin silang ini dilarang masuk ke Jepang. Nah sekarang kalau kita lihat hewan akuatik atau ikan itu dibagi persyaratannya. Yang pertama adalah hewan akuatik hidup ya, untuk seluruh fase hidupnya. Ya, untuk yang bukan tujuan konsumsi manusia atau
hasil apa namanya untuk tujuan budidaya di sini atau untuk tujuan ikan hias lah, hobis gitu ya, ada target penyakitnya. Bisa dibuka Mas Rio? Nah ini ya. Jadi komoditas wajib karantina saat masuk Jepang itu untuk jenis spesies tertentu yang ada di dalam daftar ini. Nah ini ya, persyaratannya apa saja ini? Contohnya yang termasuk Cyprinidae, ikan koi, ya, ikan mas, ya, karp ya, atau Hippophthalmitis-nya ada, ya, dan seterusnya. Yang termasuk jenis karp lah, itu dia harus bebas spiral hemorrhagic septicemia contohnya, dan seterusnya, ya. Maaf, enteric red mouth disease, ya, ada enteric red mouth disease itu yang hitam-hitam yang disyaratkan sesuai dengan spesiesnya, ya. Nah, itu spesiesnya ada dua, berarti enteric red mouth sama spring pyramia of carp virus. Ini contoh untuk Carassius ya. Untuk Cyprinus, ini juga ada dua. Ya, ada tiga, maaf. Satu lagi adalah koi herpes virus. Ada tiga. Enteric red mouth, harus bebas spring pyramia of carp, dan koi herpes virus. Dan seterusnya. Jadi khusus untuk finfish, ikan bersirip, inilah daftar penyakit yang dicegah masuknya ke Jepang. Oleh karena itu, apabila kita akan melakukan ekspor finfish, ya, ikan yang termasuk di sini ada Cyprinidae dan seterusnya, inilah jenis-jenis penyakit yang memang tidak boleh ada pada ikan yang akan diekspor ke Jepang. Next, lanjut. Ya, lanjut. Ini nanti bisa di-share. Baik, lanjut Mas Rio. Nah, kemudian untuk krustase, ini ada jenis spesies yang termasuk golongan penait. Tadi kan ada apa namanya Lithopenaeus faname, udang faname, begitu ya. Nah, inilah untuk prawn atau shrimp, penyakit apa yang harus bebas? Yang jenis penait tadi ada udang faname, ada udang windu, begitu ya. Nah, ini titik-titik hitam ini nggak boleh ada pada udang yang akan diekspor ke Jepang. Ya. Jadi kalau mau ekspor harus bebas penyakit ini. Itu ada yellowhead, begitu ya. Ada necrotizing, apa namanya, hepatopankreatis, ya, NIP dan betul seterusnya ada Taura sindrom dan sebagainya. Ya, jadi nanti inilah yang harus dipenuhi apabila akan melakukan ekspor ke Jepang untuk golongan krustase. Sepanjang ini bisa dipenuhi, kita bisa ekspor ke Jepang. Ya, harus bebas penyakit-penyakit ini. Next, lanjut, ini yang krustase. Kemudian ada shellfish lagi, ya. Ini shellfish itu termasuk moluska, ya begitu ya, oyster dan sebagainya. Nah, ini juga ada persyaratan penyakitnya, ya. Contohnya, kalau yang terkait dengan abalone, dia harus bebas infection with abalone herpes virus dan seterusnya, ya. Ini harus dilakukan pengujian di lab. Jangan sampai tidak dilakukan pengujian. Ini wajib ini, tanda-tanda hitam di situ ya, untuk jenis-jenis tertentu. Ini ada ordo dan genus. Ya, apabila kita akan melakukan ekspor ke Jepang. Nah, kalau bicara dengan orang karantina sudah pasti tahu lah. Ini kalau ke Jepang harus diuji apa? Ya, dengan catatan karena Jepang mempersyaratkan bebas penyakit, ya, dan persyaratan lainnya untuk ikan yang akan diekspor, tentunya yang akan melakukan ekspor ke Jepang harus sudah disertifikasi instalasi karantinanya, ya, sudah menerapkan cara karantina ikan yang baik. Dalam hal ini adalah sudah menerapkan prinsip-prinsip biosecurity dan bebas penyakit yang dipersyaratkan oleh Jepang. Lanjut. Ya. Kemudian ada persyaratan khusus kalau kita akan ekspor Carassius, ya, ikan koki dan krustase, ya. Nah, tentunya untuk semua stadia genus Carassius dan ikan mas koki itu harus bebas penyakit yang tadi disampaikan. Kalau Carassius itu, kalau saya tidak salah ada Escherichia ya di situ di dalamnya, ya. Escherichia picaluri begitu ya. Kemudian juga harus bebas dari penyakit spring pyramia of carp. Ini yang untuk yang carp, ya.
untuk yang carp, ya, termasuk ikan koki juga harus bebas string Pyramnia of carp dan penyakitnya namanya enteric red mouth disease. Kemudian memenuhi persyaratan transportasi, ya harus mengacu kepada standar internasional. Format HC-nya pun juga khusus kalau untuk ikan koki. Ya. Nah, kemudian untuk krustase di Jepang itu bisa ekspor sepanjang memenuhi persyaratan negara tujuan. Ya, untuk krustase ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ada jenis-jenis penyakit tertentu yang harus bebas ya sebelum kita melakukan ekspor ke Jepang. Nah, format khusus untuk mengirim karasius ini coba HC-nya bisa diperlihatkan, model HC-nya ini khusus ya model HC-nya. Nah, seperti ini. Ya, ini kalau ini adalah KID 1. Lampirannya Mas Rio, kalau KID 1 ini wajib seperti ini ya. Kemudian ini HC yang harus dipenuhi formatnya dari Jepang apabila akan melakukan ekspor ikan koki. Ya, goldfish, ikan koki lah ya. Ya harus bebas tadi, ada 2, string Pyramnia of carp virus dan enteric red mouth disease. Kembali lagi Mas Rio. Baik Bu, mohon izin Bu Budi, Ya. waktu kita hampir selesai, 5 menit lagi supaya Ya, kita ada. baik, ini sudah kesimpulan Pak. Baik, ya. Bu, terima kasih. Baik, jadi kita bisa simpulkan Jepang merupakan salah satu negara yang potensial lah untuk ekspor ya. Komoditas perikanan Indonesia banyak sekali yang masih bisa digali lagi ya. Kemudian komoditas perikanan dominan ke Jepang ada cakalang, udang faname, tuna, sedangkan yang ikan itu pada ikan tetra, ikan hias tawar, udang hias dan sebagainya. Kemudian komoditas turunan perikanan yang potensial untuk ekspor ke Jepang itu ada minyak ikan, tepung ikan. Nah ini yang perlu kita kembali gali ya, yang turunan-turunan ini untuk bisa diekspor ke Jepang. Dan juga tidak ada larangan bagi eksportir untuk melakukan ekspor krustase ke Jepang sepanjang bisa memenuhi persyaratan Jepang. Ya, jadi tentunya komoditas perikanan Indonesia ini sangat potensial lah untuk ditingkatkan ekspornya kalau kita melihat tadi data-data tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, terima kasih Bu atas pemaparannya yang sangat jelas komprehensif mengenai prosedur-prosedur, regulasi apa yang menjadi bagian terpenting oleh para pelaku usaha ya, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersiapkan produk-produknya, sertifikasinya, izin-izinnya, sehingga dapat memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk memasarkan produknya ke pasar global. Jadi tadi juga diingatkan oleh Bu Budi, ya mengenai Tiongkok atau Cina, memang ada salah satu regulasi yang sangat mengikat bagi para pelaku usaha untuk ekspor ke Tiongkok. Mereka sebut namanya eksportir terregister dengan sistem GACC. Yeah. Nah, ini yang menjadi catatan-catatan kita, terutama kami yang di Kementerian Perdagangan, selalu menerima para pelaku usaha itu terkendala dengan GACC ini, tetapi tidak menghambat kita sebenarnya kalau kita ikuti proses yang tadi disampaikan Ibu Budi. Ada beberapa proses yang kita ikuti, penuhi, sehingga kita bisa masuk pasar Tiongkok. Itu salah satunya. Oke, baik. Saya akan membacakan, mohon izin Pak Diki dan Bu Budi, saya membacakan dulu 2 penanya yang sudah dikirimkan melalui kami. Lalu nanti ada yang resen, silakan. Jadi ada 3 penanya, 2 yang akan saya bacakan, 1 yang akan bertanya secara langsung melalui Zoom. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya membacakan terlebih dahulu. Oke, ini ada pertama untuk Pak Diki ya. Oke, ini bentar Pak ya, tadi ada. Oke, bagaimana, ini Pak Diki, Pak ya, Kepala Etik Osaka, bagaimana menentukan pricing yang tepat agar harga kita tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal? Ataukah ada info terkait harga komoditas yang diimpor oleh negara Jepang? Jadi ada perikan bagaimana menentukan harganya di Jepang. Ini ditanyakan oleh Bapak Yuda Prawira dari PT Isuma kepada Bapak Diki. Oke, yang kedua kepada Ibu Budi, ini saya bacakan dulu Bu ya, mohon izin, jadi nanti silakan
masing-masing dapat menjawab pertanyaan dari para pelaku usaha. Oke, yang pertanyaannya dari Ibu Erika Dwi Wijaya pada KKP. Bagaimana dengan sertifikasi untuk setiap ikan, apakah sama? Nah, ini tadi sudah lebih dijelaskan, ikan laut, ikan hias, dan budidaya ikan. Jadi kalau saya lihat produknya memang ada produk ikan komoditi ikan hidup, ikan hias, dan ada ikan beku dan olahan juga. Nah, standar sertifikasinya yang harus diawali seperti apa? Yang kedua, bagaimana dengan residu hasil dari ikan laut? Nah, ini ada pertanyaan cukup menarik, Bu. Residu dari hasil ikan laut itu seperti apa? Dan bagaimana cara menanganinya? Saya kira itu dulu dua pertanyaan yang ditanyakan melalui chat, melalui masuk ke kami, administrasi kami, sehingga dapat Bapak Ibu jawab. Silakan Pak Diki dulu terlebih dahulu, baru nanti Bu Budi. Silakan Pak Diki. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sepri. Selamat siang Ibu Budi, salam kenal. Saya Diki Bu. Tadi menjawab dari Pak Yuda ya untuk menentukan harga ya. Jadi biasanya referensinya itu bisa melalui online sih Pak. Online itu untuk di Jepang itu marketplace terbesar itu namanya Rakuten. Jadi Rakuten. Jadi itu bisa mengecek produk-produk perikanan, turunan perikanan itu bisa kita lihat. Dan juga ada salah satu tempat lelang perikanan terbesar di Jepang itu di Tsukiji, itu juga kita bisa cek untuk harganya ya, untuk ngecek harganya. Paling itu sih Pak Yuda yang bisa kami sampaikan. Dan mungkin salah satunya kalau memang ada kesempatan bisa mengikuti pameran-pameran atau event yang diselenggarakan di negara tujuan yang nanti ingin diikuti ya gitu loh. Tentunya dengan mengikuti pameran itu kita bisa bertemu langsung gitu, melihat belajar langsung seperti apa sih segmentasi harganya gitu loh. Itu sih Pak. Dan mungkin kalau misalkan Bapak tadi ada komoditi yang mau dicek, misalkan saya punya komoditi produk A gitu loh, nanti kita bisa bantukan juga cek di online berapa pasaran di sini harganya ya untuk di sini harga retailnya. Gitu sih Pak Sepri, terima kasih. Oke, makasih Pak Diki. Jadi saat kita jelas dapat dicek Pak Yuda melalui Rakuten ya tadi, atau media marketplace yang di sana, atau melalui pasar tradisional yang di sana. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Pak Yuda juga bisa komunikasi by email dengan tim ITPC Osaka Jepang. Ya, ada media sosialnya, ada Facebook, ada IG-nya ya. Ada juga webnya tadi disampaikan Pak Diki, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat melihat berbagai macam market brief. Nah, market brief ini sangat bagus Bapak Ibu sekalian sebagai referensi Bapak Ibu sekalian mengenai informasi kondisi pasar yang ada di Jepang. Yang pertama, yang kedua bagaimana regulasinya, yang ketiga bagaimana aspek pasarnya, dan saya pernah lihat juga ada juga harga-harga produk tertentu yang disampaikan di pasar Jepang. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk proaktif kepada kami di Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, itu dari Pak Diki. Silakan selanjutnya Bu Budi Sugianti mengenai pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Tadi pertanyaannya Ibu Erita ya? Erita atau Erika ini? Bu Erita atau Bu Erika? Bu Erita ya? Baik, tadi menanyakan bagaimana sertifikasi untuk ekspor ke Jepang. Nah, yang terkait dengan sertifikasi kesehatan ikan, tadi saya sudah sampaikan, tentunya pertama adalah harus disertifikasi dulu instalasi karantinanya lah ya. Karena ini terkait dengan jaminan kesehatan yang bisa diberikan oleh negara asal, dalam hal ini Indonesia, kepada pihak Jepang. Jadi untuk sertifikasi instalasi karantina itu tentunya sarana prasarananya harus memenuhi syarat ya. Kemudian juga berikutnya adalah dalam hal dokumen mutunya. Kalau dokumen mutu itu ada SOP-nya, kemudian bahwa semua kegiatan harus tercatat dalam rangka ketertelusuran ya. Kalau misalnya satu saat ditemukan
ada permasalahan pada ikan yang diekspor. Ya, kemudian harus menerapkan prinsip-prinsip biosecurity. Apa prinsip biosecurity itu? Intinya adalah di dalam unit-unit usaha perikanan, itu ikan yang masuk, ikan yang di dalam maupun ikan yang keluar, itu dicegah adanya penyebaran penyakit begitu. Dengan menerapkan misalnya, contohnya adalah biosecurity terhadap orang misalnya. Masuk itu misalnya harus cuci tangan, harus menggunakan pakaian khusus misalnya dan sebagainya. Ya. Termasuk juga harus ada namanya larutan desinfektan lah di depan ya instalasi sebelum memasuki. Jadi intinya mencegah penyakit semaksimal mungkin dilakukan. Ya tentunya namanya penyakit juga kita sudah pencegahan juga, peluang itu tetap ada ya. Oleh karena itu tadi pertama dia harus disertifikasi dulu instalasi karantina ya. Menerapkan cara karantina ikan yang baik, dalam hal ini menerapkan prinsip-prinsip biosecurity, kemudian berdasarkan hasil inspeksi ya secara periodik juga mereka unit-unit usaha ini konsisten menerapkan prinsip biosecurity dan dilakukan sampling ya, sampling untuk mengecek penyakitnya. Apakah memang bebas penyakit yang dipersyaratkan oleh Jepang? Contohnya, misalnya ibu akan mengirim ikan koki tadi, itu harus bebas penyakit. Tadi ada dua, Spring Viremia of Carp virus dan enteric red mouth disease. Ya, itu Escherichia coli itu harus bebas itu. Dan itu pun nanti harus dituangkan dalam format HC khusus ke Jepang. Jadi yang pertama dokumen utamanya adalah Health Certificate Karantina tadi KID 1 yang tadi sudah ditampilkan, begitu nanti akan saya tampilkan kembali. Dan kalau khusus koki itu ada format khusus HC dari Jepang nanti sebagai lampiran dari dokumen utama Health Certificate yang diterbitkan oleh Indonesia KID 1 modelnya. Nah untuk jenis-jenis selain koki itu pada dasarnya kita menggunakan HC format modelnya KID 1, format ekspor ya secara umum ya, yang formatnya itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2019. Jadi pada dasarnya format HC-nya sama, tetapi tergantung jenis ikan apa yang akan diekspor oleh Bapak Ibu. Kalau termasuk udang misalnya, krustase itu tadi harus bebas penyakit apa saja. Tadi yang saya sampaikan ada list penyakitnya. Ada yellow head virus, ada misalnya yang terkait dengan apa namanya tadi Taura syndrome virus dan sebagainya. Dan ini nggak boleh ditemukan pada saat kita akan melakukan ekspor ke Jepang. Ya, jadi tergantung jenis ikan apa yang akan dikirim, format HC-nya sama. Kecuali koki itu ada tambahan format HC khusus untuk koki. Jadi target-target penyakitnya tergantung jenis yang dikirim. Ya, termasuk ikan laut tadi kan ada yang termasuk ikan laut itu harus bebas penyakit juga. Listnya ada tadi di tabel ya, nanti akan saya share yang tadi ya. Tinggal dibaca, kalau ikan laut ini loh harus bebas apa? Iridovirus misalnya. Nah itulah nanti yang akan dicek, disampling ya di instalasi karantina Bapak Ibu apabila akan melakukan ekspor ke Jepang kalau format hasilnya sama ya. Sistem sertifikasi. Jadi intinya sudah tersertifikasi itu menerapkan prinsip biosecurity atau cara karantina ikan yang baik dan bebas penyakit sesuai yang dipersyaratkan oleh Jepang tergantung jenisnya. Format HC-nya adalah KID 1, Carassius auratus ditambah dengan format HC khusus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Budi atas penjelasannya secara detail. Nanti lihat tabelnya Bapak Ibu sekalian. Yang tadi disampaikan Ibu, bahwa satu tadi yang disampaikan Ibu Budi Sugiarti mengenai keamanan pangan. Nah, itulah konteks seluruhnya yang disampaikan Ibu tadi, bagaimana para pelaku usaha memastikan produk-produk itu aman, keamanan pangannya dipenuhi. Nah, dipenuhinya dari apa? Dari sertifikasi dan perizinan yang lainnya. HC tadi sertifikat, ACCP, GMP, dan lain sebagainya. Saya kira kalau sudah disiapkan semua itu yang tadi disampaikan Bu Budi Sugiarti, saya kira tidak ada kesulitan. Nah itu juga sebenarnya prosedur yang sama, hampir sama yang dibutuhkan untuk menjadi eksportir register di
Tiongkok, Cina. Iya. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian. Oke, kita berikan kesempatan kepada penanya yang resen. Ada 2, kita beri kesempatan. Pertama Bapak CSN Ardian, yang kedua Pak Hadi. Silakan Pak CSN Ardian untuk membuka mic-nya dan buka videonya untuk dapat kita simak bersama. Silakan Pak Ardian. Terima kasih. Selamat pagi Pak, salam sejahtera. Saya kebetulan Ardian dari CSN Jogja. Dan sebelumnya mohon maaf, kami ada di bis, kami on the way ke Jogja dari Denpasar. Kebetulan hari ini sampai besok itu tiket ke pesawat penuh, jadi kami tidak bisa melalui udara. Pertanyaan kami cukup sederhana saja Pak. Kami sudah mencoba kami punya produk namanya Gurita Octopus dengan berbagai ukuran, yang mana Gurita itu kami kelola dari pabrik kami, sederhana kami di Simelu. Gurita kami produksinya ada berbentuk ball, ada bentuk flower, dan juga ada bentuk blok dengan berbagai ukuran varian. Nah, kami kemarin sudah mencoba ke Vietnam, sudah beberapa ada buyer, cuman mereka hanya tanya-tanya dan harga, kemudian tanpa kemudian juga kami ke Korea, mereka mengatakan harga kami terlalu mahal, padahal kami mensupport beberapa eksportir gurita baik dari Medan, Jakarta itu ke Korea dengan harga yang tentu harga yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang eksportir tersebut lebih murah daripada yang kami berikan kepada Korea tersebut. Nah, pun demikian dengan Jepang, kami berusaha membuka Jepang, tapi kami mengalami kesulitan. Kami sudah mencoba melalui TradeMate ataupun bahkan informasi-informasi dari teman-teman yang seperti ada di Go4Wall dan sebagainya itu. Nah, pertanyaan kami Bapak dan Ibu juga, terutama pada Bapak Yuda yang ada di ITPS Jepang, kami mohon bagaimana melalui Gurita ini, karena kami dengar Gurita ini kan cukup familiar, terutama dengan makanannya yang takoyaki itu. Jadi kami mohon untuk syarat-syarat kami insya Allah komplit Pak. Kemarin kami juga sudah keluar approval number dari Korea, dari Vietnam kami juga sudah punya approval number, dari Jepang insya Allah nanti mungkin kami bisa akan usahakan kebetulan kami dekat dengan Pak Diki yang ada di Balai Karantina Aceh itu Pak, sebagai yang membantu kami juga untuk dalam urusan ekspor itu. Demikian Pak, kami mohon sekali bagaimana kami bisa membuka pasar atau menjual gurita kami ke Jepang. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak CSN. CSN itu apa singkatannya Pak ya? Mohon izin Pak, saya jadi bertanya. CSN itu apa Pak? Halo Pak. Wah, CSN itu apa ya? Dibuka Pak, coba. Namanya Cendrawasih Sukses Niaga. Oke, Cendrawasih Sukses Niaga. Oke, ini ke Pak Diki nih mengenai pasar gurita ya. Tadi salah satu bahan baku takoyaki yang kita tahu lah seperti apa. Silakan Pak Diki untuk menjawab Pak Adrian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ardian. Untuk takoyaki salah satu komoditi yang yang diminati oleh Jepang ya, terutama untuk wilayah Kansai ya, karena memang itu menjadi makanan tradisional mereka ya, takoyaki ya. Jadi memang kalau udah masuk ke atas biasanya kurang begitu familiar untuk takoyaki itu, tapi kalau udah masuk wilayah Kansai, wilayah Osaka ke bawah itu memang familiar sama untuk gurita. Tadi pertanyaannya untuk harga. Sebenarnya sih pelakuannya hampir sama Pak. Kami juga pernah bertemu dengan pihak buyer. Mereka kadang bertanya apakah perusahaan ini sudah ekspor ke Korea gitu, karena bisa menjadi nilai tambah. Nah memang rata-rata ya, mungkin tidak semuanya, tapi di Jepang yang saya temuin itu buyer itu mau yang sudah berpengalaman untuk ekspor, kalau bisa yang memang yang bersangkutan sendiri ya untuk melakukan ekspor ya, karena ekspor itu bagi mereka itu penuh resiko Pak. Apalagi kalau sampai nanti penolakan, lalu sampai ditarik, itu kerugian itu sangat-sangat besar dan juga nama baik perusahaan yang menjadi taruhannya gitu. Nah terkait dengan
harga, itu mungkin hal yang sama terjadi juga di Jepang, Pak, karena mungkin Jepang itu menjadi sasaran ekspor ya, karena tingkat ketergantungan impornya sangat tinggi. Mereka tuh bisa membanding-bandingkan, Pak, jadi harga. Dari harga itu bisa dari negara lain berapa, dari sini berapa. Dan kadang itu saya sampaikan, mereka sebelum percaya sama produk, percaya sama orangnya dulu, Pak. Jadi dia pengen tahu orangnya ini sudah ini berapa lama, pengalamannya bagaimana, terus dilihat biasanya dari dokumen PEB-nya, dia sampai lihat sedetail itu. Makanya kami melakukan kurasi itu dari hal yang sedetail itu juga, karena pada saat kami melakukan promosi, kami harus tahu siapa yang kami promosikan gitu, tidak bisa sembarangan main di posting saja seperti itu. Kita tidak bisa, menurut kami sih tidak cocok ya, menurut kami. Teman mungkin itu menjadi salah satu kami upaya kami menjadi lebih selektif, tapi harapan kami juga bisa mendapatkan hasil yang sangat baik. Nah, tadi sampaikan Pak Ardian, saya tidak tahu kapasitas produknya berapa, dan yang sudah terolah berapa, dan yang berpotensi untuk diolah kembali jadi berapa. Nah, itu kiranya bisa menjadi sebuah dokumentasi, Pak, karena itu akan ditanyakan gitu loh. Jadi tidak hanya spek produk, tapi kapasitas produknya juga bisa ini kan. Tadi saya sampaikan di awal presentasi, salah satunya itu mengikuti pameran di luar negeri. Nah, di Jepang nanti ada pameran namanya Seafood Show di Tokyo. Dan juga seingat saya juga berkoordinasi dengan dari Direktorat Pemasaran KKP, juga ada kegiatan pameran juga. Kalau saya di Boston ya, Bu, mohon mengkoreksi bila salah. Jadi salah satu pameran itu menjadi pintu masuk untuk mendapatkan potensi mitra kita gitu. Itu sih Pak Sepri, semoga bisa menjawab. Oke, baik, terima kasih Pak Diki. Oke, jadi salah satu juga yang jadi pengingat kita sebagai memasarkan produk, jangan lupa company profile yang detail ya, itu tadi yang disampaikan Pak Diki mengenai kapasitas produksi dan bis prosesnya seperti apa, itu bisa dituangkan di company profile Pak Adrian atau Bapak Ibu sekalian supaya lebih jelas, apalagi kalau ada pengalaman-pengalaman tertentu yang tadi sebagai eksportir atau ada dokumen PB-nya, itu menjadi nilai tambah ya sebagai langkah Bapak Ibu sekalian memasuki pasar Jepang. Baik, untuk selanjutnya Pak Handi, ini yang resen dulu. Pak Handi, ada, silakan di unmute dan buka videonya. Silakan Pak Handi. Iya, ya. Maaf, saya online-nya pakai PC komputer, nggak pasang kamera ya. Oke, lanjut Pak. Silakan Pak. Apa yang ditanya? Iya, yang ingin saya tanyakan itu apakah dengan PT Perorangan kita udah bisa ekspor hasil perikanan dari Indonesia keluar gitu? Dengan PT Perorangan ya. Iya, itu aja. Oke, PT Perorangan. Selain itu ada lagi Pak? Udah itu? Mungkin itu aja dulu. Iya. Oke, selanjutnya dulu ada dua. Nanti coba saya akan jawab untuk PT Perorangan. Pak Arif Fadlil, silakan Pak Arif Fadlil. Ada yang bertanya, resen, silakan. Iya. Ya, silakan Pak Arif. Oke. Saya sudah cari tahu untuk pasar Jepang itu kan dibutuhkan HACCP grade A. Saya juga sudah riset ke sana itu dengan ada yang rendah kualitas itu, apakah HACCP grade B bisa masuk? Nah, itu yang kedua adalah kan saya supplier kabayaki, tuna, udang-udangan, gurita, cepalopet dan lain-lain perikanan ini. Nah, saya sudah ekspor Korea, ada yang namanya Korea number, VR number untuk Vietnam, GACC untuk Cina. Nah, untuk pengurusan apa ada Japan number ada atau tidak? Nah, secara kan under name-nya itu masih sangat terbatas ya untuk Japan number ya. Nah, saya ingin ekspor ke Jepang juga untuk ekspansi ke sana. Secara Asia sudah saya lengkapi gitu. Oke, terima kasih Pak Arif. Jadi dari pertanyaannya yang pertama mungkin ke Pak Bu Budi mengenai HACCP grade A atau grade B tadi ya. Bagaimana mengenai HACCP itu. Yang kedua nanti ke Pak Diki mengenai adakah seperti GACC number, register eksportir ya, eksportir register seperti GACC atau di Jepang ada nggak demikian? Itu mungkin ke Pak Diki.
Kita ke Bu Budi dulu untuk mengenai HCCP. Nanti selanjutnya ke Pak Diki mengenai eksportir terregister. Silakan Bu Budi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pak Arif tadi pertanyaannya ya. Ya. Jadi sebetulnya yang grade A itu tujuannya yang standarnya tinggi ya, Uni Eropa ya. Uni Eropa kan ini persyaratan standarnya relatif tinggi ya. Nah, kalau Jepang ini sepengetahuan saya itu grade B, gitu, minimal grade B. Ya. Tapi kalau misalnya grade A akan lebih bagus juga begitu ya. Kenapa kalau memang tidak kita capai yang grade yang tinggi, kenapa tidak begitu ya? Untuk memenuhi persyaratan Jepang. Ya. Memang namanya pasar Jepang ya tidak seketat pasar Uni Eropa. Ini yang paling sulit ditembus kan Uni Eropa begitu ya, Pak Arif ya. Nah, jadi mungkin terkait dengan hal itu sudah bisa mulai mempersiapkan. Ya sebetulnya yang persyaratan yang harus terregister itu kalau MRA-nya kita lihat itu harus terregister itu ada Uni Eropa, ada apa namanya? China, begitu Rusia, ya, yang mau tembusnya aja sulit banget begitu ya. Kita berupaya mengajukan banyak, ternyata hanya sedikit begitu yang lolos begitu ya. Nah, namun kalau yang Jepang ini yang terkait dengan registrasi, kalau yang negara-negara ekspor ini, ya biasanya saya harus terregistrasi. Ini kebetulan yang menangani khusus yang terkait dengan prosedur registrasi itu adalah Pusat Pengendalian Mutu, Pak. Nanti saya akan informasikan lebih lanjut begitu ya. Nanti Bapak bisa share saja nomor Bapak. Nanti akan kami teruskan ke Pusat Pengendalian Mutu begitu ya. Kami kebetulan di Pusat Karantina Ikan, Pak. Ya, jadi lebih banyak yang menangani hal-hal yang terkait dengan registrasi begitu ya. Grade A atau grade B itu adalah Pusat Pengendalian Mutu. Saya akan teruskan, Pak. Tapi sepengetahuan saya yang grade paling tinggi adalah yang persyaratan paling tinggi itu di Eropa. Ya, Pak ya. Baik. Jadi nanti akan saya teruskan, Pak. Mohon aja nomor WA yang bisa dihubungi, ya nanti akan saya teruskan kepada rekan saya. Mungkin itu sementara Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu di atas penjelasannya dan supportnya Pak Arif. Silakan ada tinggalkan kontaknya supaya dihubungi oleh tim KPM. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Pak Diki mengenai tadi yang disampaikan Pak Arif. Apakah ada register-register seperti layaknya di negara Tiongkok atau negara lainnya mengenai produk perikanan? Silakan Pak Diki. Jawabannya singkat tidak ada, Pak. Wow. Baik, nah, itu sangat senang tuh Pak Arif ya, Pak Ibu sekalian. Tidak ada kerumitan yang terjadi di Tiongkok 2 tahun terakhir ini mengenai GACC. Jadi silakan penuhi tadi yang disampaikan Pak Diki juga dan Bu Budi mengenai keamanan pangan dan dokumen lainnya. Oke, saya kira itu Pak Arif ya. Tadi menyambung ke Pak Handi mengenai pertanyaan PT Perorangan bisa mengeksplorasi perikanan, seluruh PT Perorangan yang memiliki akses kepabeanan melalui OSS itu bisa melakukan ekspor impor. Kalau memiliki akses kepabeanan, dicek kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian itu dulu. Tetapi kalau mengenai persyaratan yang tadi keamanan pangan, nah itu harus diikuti yang disampaikan Bu Budi tadi. Ya, hasilnya seperti apa, apakah ada dokumen GMP, pengolahannya dan sebagainya, tergantung produknya masing-masing. Ya, kalau PT Perorangan, Bapak Ibu sekalian, ya yang sudah diberi keleluasan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memiliki badan usaha bentuk PT, tapi perorangan itu bisa melakukan akses ekspor dan impor, tergantung Bapak Ibu sekalian sudah mengakses kepabeanan atau tidak. Saya kira itu Pak Handi ya. Ini sudah beberapa pelaku usaha juga melakukan ekspor menggunakan PT Perorangan. Tapi cek dulu apakah sudah terregister atau belum PT Perorangannya ke akses kepabeanan di USS. Saya kira itu. Jadi karena sudah jam 3 nih, mohon izin Bapak Ibu sekalian, Bu Budi dan Pak Diki, saya sudah diingatkan juga nanti Pak Sony kalau ada pertanyaannya bisa disampaikan melalui chat kami, nanti kami tidak lanjut ke Pak Diki sama Bu Budi karena mengingat waktu juga. Ya, yang sesuai dengan jadwal kita. Ya, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita menyimak dulu closing statement dari masing-masing narasumber. Pertama, silakan Pak Diki mengenai penutupnya seperti apa supaya Bapak Ibu ini pelaku usaha dapat semangat, dapat manfaat dari webinar kita hari ini. Nanti selanjutnya Bu Budi.
Oke, silakan Pak Diki. Terima kasih Pak Sepri. Izin Bu Budi, ya kalau memang untuk pasar Jepang memang bisa dikatakan bukannya sulit, cuman usahanya lebih banyak gitu aja sih. terutama untuk dokumentasi ininya apa namanya community profiling. Tapi saya yakin teman-teman apa namanya insya Allah bisa ya jika memenuhi semua peraturan yang di dalam domestiknya dan juga sesuai dengan comply dari pihak importirnya, saya pasti bisa. Jepang walaupun dia memiliki Indonesia tadi disampaikan oleh Bu Budi, kita nomor 8 Bu ya untuk pasokan produk perikanan kita ya. Nah tentu kalau memang nanti dari sumber-sumber 1 sampai 7 itu udah mulai mahal, mulai susah, itu juga pasti akan nyari Indonesia juga gitu loh. Dan memang tadi sampaikan tambahan dari ke Pak Fadil, saat ini memang dia sudah mulai price over quality, jadi mereka sudah mencari harga yang paling murah dibanding quality yang biasanya kan mereka mendewakan quality ya, tapi mereka sudah mencari yang harganya lebih murah. Nah, tapi saya yakin Bapak Ibu semua mampu menjaga sustainability, traceability-nya, kita tuh bisa mampu meraih untuk pasar ekspor terutama ke Jepang. Itu saja sih Pak Sepri. Makasih. Oke, makasih. Silakan Bu Budi. Baik, terima kasih Pak Sepri. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu pelaku usaha, ya nggak usah kecil hati, yang penting kita selalu berupaya begitu ya, mengetahui persyaratan negara tujuan begitu. Ya tidak hanya Jepang tentunya, ya, dan yang terkait dengan pengiriman ke Jepang, khusus untuk persyaratan yang terkait dengan karantina agar dipenuhi tadi ya, sudah tersertifikasi ya. Apakah itu sertifikat instalasi karantina penerapan biosecurity atau sertifikasi yang terkait dengan HACCP ya, dalam rangka memberikan jaminan kesehatan dan mutu produk yang diekspor begitu ya. Dan tentunya untuk menembus pasar Jepang ini peran dari apa ya, nanti di ITPC Osaka tentunya juga bisa membantu ya Pak ya, kedutaan besar Indonesia yang di Tokyo begitu ya, bagaimana bisa juga memasarkan produk perikanan Indonesia ke Jepang agar bisa meningkat begitu volumenya. Karena persaingannya itu banyak juga persaingan dari negara-negara ASEAN begitu ya. Thailand, Vietnam. Nah, kita bisa juga melihat-lihat kenapa mereka bisa menembus pasar Jepang ya dengan lebih mudah daripada kita. Nah, ini tentunya PR kita bersama begitu ya. Tetapi kepada pelaku usaha ya mohon bisa yaitu tadi memenuhi persyaratan lah ya, apa-apa yang tadi sudah kami sampaikan. Ya, tentunya agar tidak terjadi penolakan di negara tujuan dan semangat terus ya meningkatkan devisa lah dari komoditas perikanan. Ini tergantung juga pelaku usaha dan semua pihak lah yang terkait. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Budi, terima kasih Pak Diki. Di sini juga saya tadi lupa menyapa ada Pak Aris Kabul Pranoto dari Politeknik KKP Perikanan di Kerawang. Mohon izin Bapak Ibu sekalian kalau memang tidak terjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ya karena keterbatasan waktu kita sesuai jadwal kita, kami mohon maaf, tapi jangan mengurangi niatan kita semua untuk meningkatkan devisa negara melalui produk perikanan. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan atau dikonsultasikan, silakan kami di FT Center Jakarta terbuka, yang tadi kami sebutkan di awal, layanan publik yang dibawa di PPI Kementerian Perdagangan. Silakan Bapak Ibu sekalian berkonsultasi dengan kami. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, mencari solusi, ya kami akan siap membantu Bapak Ibu sekalian dengan secara maksimal. Dan kami juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang menyangkut webinar ini, nanti kami tindak lanjuti ke Pak Diki dan Bu Budi. Ya tadi juga ada salah satu juga mengenai kontak. Silakan saja. Setidaknya tidak berhenti di sini saja. Mohon izin Bapak Ibu sekalian pelaku usaha, karena waktu kita berhenti tidak, tetapi kita bisa melanjutkan dalam forum-forum selanjutnya. Itu saja mungkin dari kami, Bapak Ibu sekalian. Apabila ada penyampaian kami keliru, salah ya, dalam membawa acara ini sebagai moderator, saya Sepri Tumeyang, tenaga ahli bidang strategi promosi pemasaran FT Center Jakarta, Kementerian Perdagangan. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kedua narasumber kami. Di sela-sela kesibukannya, tetap komitmen untuk membantu kita semua pelaku usaha untuk menembus pasar global. Itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu Malu. Ya, saya izin pamit Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada para narasumber, Ibu Budi Sugianti dan Bapak
Diki Farabi atas penyampaian materinya dan terima kasih kepada Bapak Sepri Sitomeang telah membawakan acara ini, webinar kali hari ini. Ya. Baik, kepada narasumber dan moderator dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom. Baik. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi kasih. form, terima kasih Izin. Ibu. Ya. Baik Bu. Alin, Sepri, sehat selalu Pak. Ya selalu. Ya. Baik, bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi absensi dan juga form evaluasi, kami masih persilakan untuk dapat mengisi. Dan terima kasih Bapak Ibu, kita berjumpa kembali pada webinar FTS Center Jakarta selanjutnya. Selamat siang.